Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Adapun tema kita kali ini cukup menarik, saudara-saudara semua, yaitu tentang halal dan haram. Halal dan haram bukan hanya karena daging tertentu atau makanan tertentu, tetapi yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, bersama saya Antonius, dan kali ini saya ditemani oleh saudari Didi. Dan narasumber kita kali ini adalah saudari Feren Kurniaroti. Ya, mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke. Zaman sekarang ini kan perdagangan, penjualan, orang-orang semakin kreatif. Banyak menggunakan kata-kata itu yang menu makanan yang berkaitan dengan seperti setan, kemudian nama-nama setan-setan yang lain. Begitu, saudari Feren. Nah, kalau kita kan mendengarnya kadang-kadang malah risih untuk membeli, begitu ya. Ada sepertinya malah enggan untuk membeli. Tapi kan ada orang-orang tertentu malah menjadi ketertarikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang hal-hal seperti itu, apakah boleh atau tidak untuk kita sebagai orang Kristen, begitu. Oke. Nah, memang menarik sekali ya topik hari ini berbicara tentang halal dan haram. Saya juga pernah tuh kok ya, Didi. Saya lewat di satu rumah makan, kemudian di depan rumah makan itu ada spanduk dan di situ dituliskan jual es pocong. Waduh. Wah. Waktu, tapi sayangnya waktu itu saya nggak sempat mampir dan merasakan bagaimana sih itu es pocong itu. Tapi waktu saya baca kok ada es pocong ya, saya waktu itu kepikiran nih membayangkan apa karena esnya itu diikat di atas dan bawah, atau mungkin pocong begitu ya? Kayak pocong, atau mungkin luarnya itu putih, lalu dalamnya coklat, atau gimana? Atau mungkin saya sempat kepikiran nih, atau jangan-jangan si penjualnya itu memelihara pocong. Wah, atau melakukan pesugihan dengan pocong. Tapi nggak tahu juga ya, itu hanya pemikiran-pemikiran asal aja waktu itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kok Didi, apakah orang-orang Kristen boleh menikmati makanan dengan label seperti itu? Makanan misalnya rawon setan, terus apalagi es pocong, nasi goreng kuntilanak, apalagi kok pernah tahu nggak? Banyak. Ada salah satu, saya mungkin tidak sebut merek mungkin ya. Tapi di salah satu lokasi di Bandung juga ada, dia pakai menu-menu itu nama-namanya setan dan keluarganya begitu. Aduh, saya sendiri, ya saya sih ada keengganan jadinya untuk membeli ya karena nama-nama tersebut. Tapi kan buat orang lain mungkin malah tertarik begitu ya. Betul. Iya, ada yang tertarik dan ada yang enggan. Tapi boleh nggak sih kita orang Kristen makan? Betul. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Kenapa? Karena label atau nama suatu makanan itu tidak membuat makanan itu disebut haram, tidak menjadikan makanan itu haram, dan itu tidak membuat kita menjadi orang yang berdosa ketika makan makanan tersebut. Nah, asalkan tentunya kita makan makanan itu dengan penuh ucapan syukur nih. Asalkan ketika makan makanan itu, kita memperoleh makanan itu tidak dengan cara mencuri. Nah, dan asalkan kita sendiri mau memakannya. Nah, ada kan kita misalnya kayak Koko bilang tadi ragu-ragu kan, nih. Enggan, ini makanan macam apa begitu ya? Atau seperti saya tadi, mungkin ada sedikit perasaan jijik, ini aneh begitu ya makanannya. Nah, tapi kalau Koko mau nggak makan rawon setan? Kalau saya sih sejauh ini belum pernah. Iya, belum pernah dan agak sungkan ya, agak enggan begitu. Karena dari namanya aja saya jadi tidak tertarik kalau saya begitu. Nggak tahu nih kalau Didi. Kalau Didi gimana? Itu es pocong gimana tuh, Di? Enggak pernah. Kalau saya ya tergantung dengan enaknya sih, enak atau enggaknya gitu ya. Terus tampilannya menarik atau enggak. Ya kalau misalnya rasanya biasa aja, menurut kan ada tuh kalau di itu pasti dikasih rekomendasi ini enak atau enggak begitu. Kalau misalnya rasanya enggak enak, terus saya lihat juga tampilannya kurang menarik, ya tentu saya enggak akan makan itu. Tapi kalau menarik ya boleh aja dicoba begitu ya. Jadi bukan karena namanya begitu bukan ya? Bukan karena namanya makanan itu menjadi haram atau tidak. Jadi cukup jelas juga nih. Jadi sebetulnya kalau namanya ya memang aneh-aneh begitu, bukan berarti kita tidak boleh makan ya. Tetapi kan lihat juga hati kita juga, kalau ragu-ragu atau apa ya, kalau memang tidak makan ya tidak makan begitu kan ya, begitu ya. Iya. Iya, menarik sekali ya Kak. Nah, ada juga saya mendengar gini Kak, makanan-makanan yang biasa kita temukan di lingkungan kita, biasa tuh di kampung tuh biasa, itu makanan
sesajen apa itu makanan. Nah, apakah dalam Alkitab sendiri ada makanan yang tidak halal gitu? Yang tidak halal ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ada makanan yang dibilang haram gitu ya. Nah, tapi di dalam Perjanjian Baru itu sudah nggak ada lagi makanan yang dibilang haram. Nah, namun sebelum saya menjelaskan hal itu, kita perlu mengerti dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan haram gitu ya. Nah, kalau secara sederhananya di dalam Alkitab, maksud makanan haram itu adalah makanan yang dilarang Allah untuk dimakan oleh umatnya. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, salah satu kitab yang mencatat makanan-makanan yang tidak halal tersebut adalah Kitab Imamat pasal 11. Itu kalau kita baca itu, kita akan menemukan di sana kalau kita dilarang makan babi, celeng ya, babi hutan, kemudian kelinci. Koko suka makan sate kelinci nggak? Pernah makan. Pernah makan. Iya, pernah Saya makan. belum pernah, kasihan kelincinya kasihan, ya. Tapi boleh kan dimakan? Boleh. Ada kelelawar. Nah, kan di situ ada disebut kelelawar, tikus ya, saya juga termasuk orang yang makan tikus ya. Iya, tikus pohon ya. Tikus hutan kok. Oh, tikus hutan ya itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya makanan-makanan itu dilarang pada masa Perjanjian Lama, itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi jangan sedih kalau misalnya kita baca di Perjanjian Lama, khususnya di Imamat 11 itu ada dituliskan makanan-makanan yang haram, yang dilarang oleh Allah untuk dimakan umatnya. Tapi kita jangan sedih, karena kenapa? Karena di dalam Perjanjian Baru itu tidak dilarang lagi. Konteksnya pada waktu itu kan di dalam Imamat 11 itu Allah menyampaikan perintahnya itu melalui Musa dan Harun. Nah, Allah memberitahukan makanan-makanan apa saja yang haram dan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak makan makanan tersebut. Nah, mengapa sih Allah menetapkan pada waktu itu ada makanan yang haram? Tujuannya sebenarnya adalah untuk membedakan antara bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, jadi untuk membedakan nih, mana umat pilihan Allah dan mana umat yang bukan pilihan Allah. Jadi termasuk dalam hal makanan tuh. Jadi memang dikhususkan dibuat begitu khusus ya, dibuat khusus. Nah, akan tetapi penting untuk kita garis bawahi di sini, yaitu ya tadi bahwa perintah ini untuk tidak memakan makanan-makanan tersebut itu disebutkan di dalam Perjanjian Lama atau sebelum kedatangan Kristus ke dalam dunia. Karena di dalam Perjanjian Baru, setelah kedatangan Kristus ke dalam dunia, telah terjadi penggenapan. Kristus telah menggenapi apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, secara khusus mengenai makanan yang haram tadi. Bahkan Kristus sendiri katakan di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19 begini. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, di situ dikatakan jelas, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kristus menyatakan semua makanan halal. Jadi Kristus telah menggenapinya. Sekarang ini tidak ada lagi makanan yang disebut haram. Semua makanan halal dan boleh kita makan sebagai orang-orang Kristen. Nah, akan tetapi nih ya, Kokoh, Didi, meskipun demikian, meskipun orang-orang Kristen juga bisa makan semua makanan, tapi kita perlu berhikmat. Nah, apa maksudnya? Kita tuh harus tahu membedakan mana yang baik, mana makanan yang baik untuk tubuh kita dan kesehatan, dan mana makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Sebab tidak semua makanan baik untuk tubuh kita ya. Rasul Paulus sendiri pernah berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ada dua halal loh. Tapi jangan terlalu banyak, kolesterol. Bener nggak? Kita minum boba, Didi suka minum boba nggak? Iya, sering. Kita minum boba halal loh. Tapi jangan terlalu banyak, nanti penyakit gula ya, diabetes. Kita makan junk food boleh loh, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, karena nggak baik untuk kesehatan kita. Betul. Intinya berhikmat dan jangan rakus. Betul. Kira-kira seperti itu kok. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan, bagaimana kalau makanan tersebut ya sudah dipakai sebagai ritual atau sesajen malah dengan oleh orang keyakinan tertentu? Kemudian mungkin diberikan kepada kita sebagai orang Kristen begitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Nah, itu juga apakah halal? Nah, mohon
petunjuk. Oke, apakah kita orang Kristen boleh memakan makanan yang sudah didoakan atau dijadikan sesajen, atau kita nggak boleh? Nah, bagaimana kalau itu? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya? Iya. Alasannya pertama dan yang terutama, karena kita tidak percaya, kita tidak mengakui adanya Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Benar nggak? Iya. Nah, dengan demikian makanan yang dijadikan sesajen atau yang didoakan itu sebenarnya hanyalah makanan biasa seperti yang pada umumnya kita makan gitu. Nah, kan kalau logikanya gini nih, kalau misalnya kita dikasih makanan yang mereka sudah doakan atau yang makanan sesajen begitu kemudian kita menolak makanan itu dengan alasan bahwa itu sudah didoakan untuk Allah mereka gitu ya. Seperti itu. Tapi itu kan secara tidak langsung berarti kita sedikit mengakui bahwa ada Allah lain selain Allah Tritunggal. Benar nggak? Nah, logikanya seperti itu. Dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 berkata begini, khususnya di dalam ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jelaskan di sini. Nah, jadi dengan demikian kita boleh memakannya. Tetapi bagaimana nih? Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ketika kita makan makanan itu, kemudian ternyata ada orang-orang yang percaya okultisme atau sinkritisme. Mereka bilang ke kita kalau makanan itu sudah dijilat-jilat sama jin atau sama setan gitu ya. Atau mungkin di dalam makanan itu, di dalam buah-buahan misalnya itu tuh sudah ada jin di dalamnya. Gimana nih? Kalau jadi mau makan nggak? Kayaknya sedikit agak ragu ya kamu makannya kalau dibilang seperti itu ya. Kalau kakak gimana? Kalau saya lebih berpikir begini ya, apakah pada saat saya makan tuh menjadi batu sandungan atau tidak? Atau tidak, itu penting. Nah, itu juga kan mungkin menjadi suatu pertimbangan juga ya. Iya, itu harus menjadi satu pertimbangan juga kita. Ya sama. Oke, kita balik lagi seperti yang pertanyaan pertama itu yang mengenai nama. Apakah itu juga menjadi batu sandungan atau tidak? Itu ya mungkin bisa tolong dijelaskan. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita boleh makan atau enggak, makan bisa boleh kita ya, makan. Boleh ya. Boleh kita makan, boleh-boleh aja. Dan kalau misalnya mereka bilang, ada jin di dalamnya, nanti nggak apa-apa, jinnya ketelan misalnya gitu ya. Pemikiran konyolnya jinnya ketelan, tapi kan kita dalam nama Tuhan Yesus kita makan, kita berdoa gitu ya. Dan jin nanti juga dia keluar sendiri. Kan kita doa dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menaklukkan jin setan itu. Tetapi kan kondisinya gini nih, kalau misalnya di rumah kita ada makanan, ya. Kalau misalnya di rumah kita ada makanan, ngapain juga kita harus makan makanan sesajen itu? Ya, betul. Kalau ada pilihan yang lain ya. Kalau ada pilihan yang lain, kenapa harus kita makan itu? Karena pertimbangan kita mungkin ya ke hal yang itu ya, masalah batu sandungan atau tidak gitu ya. Dan tadi masalah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau misalnya dengan kita memakan makanan itu membuat orang lain itu misalnya iman percayanya merasa risih, ya kan? Iman percaya kepada Tuhan Yesus merasa risih dianya. Terus atau misalnya saat kita mau makan makanan sesajen itu, ternyata ada orang di dekat kita tuh yang dulunya mungkin dia pernah terlibat di dalam hal-hal itu. Misalnya dulunya dia tuh pernah melakukan mempersembahkan sesajen itu kepada setan-setan atau kepada dewa-dewa. Dan dengan demikian itu membuat dia tuh kayak risih begitu, menjadi batu sandungan bagi dia. Nah, tentunya kita harus lihat itu, perhatikan itu, dan kalau boleh kita jangan. Nah, seperti kata Paulus nih, boleh Koko membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 13. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus.
Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sangat jelas ya. Iya, jelas Boleh sekali. makan, tapi perhatikan. Betul. Kita jadi batu sandungan nggak buat orang lain. Betul. Benar kan? Iya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, baik jemaat Tuhan, terima kasih juga Kak Feren yang sudah menjadi Ya, narasumber sama-sama. kita pada hari ini. Sangat menarik pembahasan kali ini, dan jemaat Tuhan silahkan menyaksikan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.